Raffi Senda. Datang ke Gorontalo itu sudah sekitar 5 hari. Sebenarnya ikut program residensi dengan Lingkar Temu Kabupaten Lestari, tinggal bersama dengan Kak Awal dan Kak Sarah di Kuntu Distrik. Datang untuk mau belajar dengan teman-teman di sini, mau lihat pergerakan teman-teman, karena merasa bahwa apa yang dilakukan teman-teman di Gorontalo terkait dengan kesenian, dengan pangan, dengan pertanian, orang muda, itu juga sama seperti apa yang saya kerjakan di Timor, di Nusa Tenggara Timur. Bikin sambal luat, saya bukan mau mengajar ya, kasih berbagi resep saja. Ini ide yang spontan muncul ketika bercakap-cakap dengan Kak Awal dan Kak Sarah dari Kuntu Distrik. Sebenarnya bagi kami sederhana saja kegiatan tadi, duduk bersama, memasak, bertukar cerita dengan ibu-ibu. Itu juga menurut dalam pengalaman saya, itu biasanya duduk bersama dan bercerita atau memasak itu jadi kesempatan atau pintu masuk untuk kita lebih tahu lagi tentang narasi-narasi budaya, cerita-cerita. Karena bagi kami, makanan itu bukan soal enak, bukan soal bikin kenyang, tapi makanan itu juga kita belajar tentang sejarah, tentang kebudayaan, kita belajar tentang banyak hal. Terutama juga kita belajar isu-isu hari ini, tentang stunting, tentang gizi buruk, tentang human trafficking, tentang perubahan iklim, tentang makanan dari luar, makanan lokal yang hilang. Kemudian isu kita hari ini misalnya makanannya sudah serba kimia, serba pupuk dan lain-lain. Saya pikir dengan membincangkan tentang makanan, kita juga membincangkan tentang kesadaran untuk makan itu, ya balik lagi bukan soal kenyang, tapi kita juga sadar makanan kita datang dari mana. Hari ini kita terlalu banyak makanan instan, makanan cepat saji, sementara di sekitar kita ada begitu banyak potensi makanan lokal. Nah, kita punya keragaman makanan, setiap kali kita makan kita harus tahu makanan itu datang dari mana, ditanam oleh petani siapa. Kesadaran itu yang menurut saya penting. Bahan-bahannya rica, sama seperti rica di sini, tapi Kak Sarah bilang ini ada rica lokal di Gorontalo. Tapi kami di sana biasa tidak pakai cabai yang segar. Jadi sebenarnya ada satu kata kunci yang mempertemukan Molo dan Gorontalo. Jadi ada di rica, cabai, atau kami disebut di sana sebutnya lombok. Kami punya satu tradisi menyimpan, mengawetkan cabai atau rica itu dengan teknik fermentasi. Jadi kapanpun kami bisa makan cabai tanpa menunggu musim cabai, karena di sana di timur itu pulau yang kering. Sambal luat ini adalah kayak bagi saya ini kayak teknologi pengetahuan orang Molo, bagaimana mereka melakukan preservasi dan pengawetan sambal. Ini sambal bisa tahan bisa lebih dari 1 tahun. Enaknya setelah difermentasi setelah sebulan atau 3 bulan. Ini isinya ada cabai, ada bawang putih, ada garam, ada daun kemangi, ada kulit jeruk. Yang ini disimpan, difermentasi, dan nanti bisa dimakan dengan daging sei, itu daging asap khas di Timor, atau bisa dimakan dengan ubi rebus, dengan nasi goreng, dan lain-lain. Menurut saya Indonesia itu sangat beragam, sangat kaya, sangat banyak sekali identitas, suku, dan lain-lain. Sehingga menjadi penting untuk tetap semua tetap dengan perbedaannya, tapi sayang bahwa hari ini rasanya kayak semua serba diseragamkan. Itu yang menurut saya kemudian banyak menghilangkan identitas atau potensi-potensi lokal. Sehingga kalau bicara Indonesia hari ini, Indonesia ya banyak suku, banyak bahasa, banyak ragamnya, dan itu yang harusnya tetap kita perjuangkan dan tetap kita tonjolkan. Hari ini misalnya saya datang ke Gorontalo, saya belajar makanan lokal, saya belajar bahasa lokal yang sama sekali berbeda dengan apa yang saya punya, dan saya tidak harus menjadi orang Gorontalo untuk belajar tentang Gorontalo. Saya tetap jadi orang Timor yang mencoba memahami Gorontalo dengan cara yang berbeda. Jadi saya pikir semangat itu yang harusnya menjadi semangat orang Indonesia, bahwa kita masing-masing tetap menjadi diri kita, menjadi identitas kita, tanpa juga dengan cara itu kemudian kita tidak bisa memahami orang lain. Tapi dengan menjadi diri sendiri, kita juga bisa kok memahami orang yang berbeda dengan kita.
lokal itu ya lagi-lagi bagi saya jadi sesuatu yang bukan saja enak, tapi dia punya cerita atau dia punya pesan-pesan yang menurut saya relevan untuk situasi kita hari ini. Jadi dengan makanan lokal kita juga sedang berupaya untuk punya kesadaran untuk merawat kembali lingkungan kita, tempat tinggal kita, merawat kembali pengetahuan lokal kita, dan yang paling penting menurut saya dengan makan makanan lokal kita sedang mendukung petani-petani lokal.